Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du. Bapak Ibu, adik-adik, anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama menjadikan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kita semua masih diberi kekuatan oleh Allah, diberi kekuatan keimanan oleh Allah, ketakwaan oleh Allah, untuk bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu di bulan Ramadan ini kita melaksanakan puasa di hari yang ke-8 ini dalam keadaan sehat walafiat. Buktinya apa? Dengan kondisi cuaca yang hujan seperti ini, tapi ternyata Bapak Ibu masih tetap datang berniat untuk datang ke masjid melaksanakan ibadah, mengisi amalan-amalan di bulan Ramadan di masjid tercinta ini, Sabil Ummah. Maka dari itu, atas nikmat Allah yang seperti ini wajib kita syukuri, karena dengan banyaknya kita bersyukur, kita selalu bersyukur dengan Allah yang Allah berikan, Allah akan menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala alihi. Mudah-mudahan kita semuanya tetap diakui sebagai umatnya dan akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan memang bulan yang kita nanti-nantikan sejak bulan Rajab itu ya, bulan Rajab, kemudian Sya'ban, di masjid, di musola sering kita dengarkan pujian-pujian anak-anak kita yang berdoa agar kita bisa dipertemukan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu memang bulan yang benar-benar istimewa. Mungkin tidak hanya saya sendiri yang merasakan, Bapak Ibu juga merasakan ya. Ketika saya merasakan ketika kita di awal-awal malam pertama ya, malam pertama kita akan lagi menunggu keputusan pemerintah. Keputusan pemerintah apakah 1 Ramadan jatuh pada tanggal 1 Maret atau tidak. Nah, itu pada saat itu ya, malam Sabtu yang lalu kalau nggak salah itu. Memang
sebelum dan sesudah kita ditetapkan oleh Menteri Agama itu rasanya sudah berbeda. Jadi ketika dinyatakan masuk bulan Ramadan, malam ini sudah malam 1 Ramadan, itu rasanya sudah berbeda sekali. Inilah keistimewaan bulan Ramadan. Baru masuk aja kita sudah merasakan apa itu keistimewaannya. Ini saya merasakan seperti itu. Insya Allah ibu-ibu juga merasakan, bapak-bapak juga merasakan, semuanya merasakan. Apa yang kita rasakan, suasana spiritual itu apa itu sudah lekat sekali, nampak sekali. Jadi kita bersiap untuk melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan apa itu i'tikaf dan lain sebagainya, berpikiran untuk tahajud, untuk apa itu tadarus di masjid dan sebagainya. Ini sudah terasa betul ketika Ramadan mau datang, karena bulan ini memang bulan yang sangat istimewa, dan mayoritas umat Islam kita semuanya berharap di bulan Ramadan ini bisa mengisinya, memaknainya, mengamalkannya dengan sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini. Kita semuanya berharap di bulan Ramadan ini diberi kesehatan tentunya, sehingga kita melaksanakan amalan ibadah baik itu wajib maupun sunnah, itu semuanya bisa terlaksana dengan baik. Karena di bulan Ramadan itu terdapat ada dua yang doa kita mesti dikabulkan oleh Allah, kabulkan di bulan Ramadan. Tapi catatannya bagi mereka yang berpuasa, bukan berarti ibu-ibu yang tidak berpuasa karena halangan syar'i itu tidak dikabulkan. Enggak di situ ya. Jadi mereka yang tidak berpuasa dalam arti dia tidak yakin, tidak memeluk agama Islam. Nah di situ, atau dia menyatakan Islam tapi tidak mau melaksanakan kewajibannya, melaksanakan rukun Islam, yaitu berpuasa. Nah itu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah menjelaskan ad-du'a'u wal ibadah. Jadi di bulan Ramadan itu kita berdoa, itu ya beribadah. Tidak hanya sholat saja, tidak hanya berpuasa saja, di dalamnya ibadah ada ibadah. Nah di situ diantaranya adalah berdoa, yang mana dalam doa itu Allah insya Allah senantiasa mendengar dan mengabulkan doa Bapak Ibu semuanya. Apa alasannya? Karena di bulan Ramadan itu kok ada dua. Itu yang pertama, karena bulan Ramadan itu adalah bulan suci yang penuh berkah ya, yang penuh berkah. Di situ apapun yang kita lakukan itu serasa menyenangkan, menyejukkan hati. Ini di bulan Ramadan, di bulan Ramadan. Apalagi bagi mereka yang tidak ingat ketika lagi
bincang-bincang apa itu menyangkut gibahnya, ya, menyangkut gibah-gibah gitu. Semangat sekali terkadang seperti itu. Nah, ini harus kita kendalikan, harus dikendalikan ini. Jadi ibadahnya diterima oleh Allah, tapi tantangannya pun juga berat. Tantangannya berat sekali. Jadi kita mau bungkam mulut ini rasanya sulit, ya, apalagi di zaman digital seperti sekarang ini. Ghibah itu tidak hanya tatap muka, kita lagi berbincang-bincang 2 orang 3 orang di rumahnya atau di bawah pohon atau di pinggir kali dan sebagainya, itu tidak. Tapi di grup WA itu juga bisa loh, ya. Nah, ghibah itu terkadang di situ banyak omongan yang kurang baik dan sebagainya, padahal saat ini kita lagi puasa. Nah, di situ. Nah, ini terkadang kita harus mengingat hal seperti itu. Hal seperti itu. Kenapa? Allah sudah menjanjikan kalau kita puasa, doa kita dikabulkan, tapi ternyata kok enggak. Nah, itu ada beberapa hal itu. Doa itu akan dikabulkan oleh Allah, itu melihat kondisi manusia sendiri, Allah yang tahu. Kita kewajibannya untuk berdoa, ya berdoa saja kan gitu. Masalah dikabulkan tidak seperti kita minta permen pada orang tua kita, ya minta permen, minta uang langsung dikasih, tidak seperti itu. Allah itu Maha tahu kapan manusia akan diberi atas doanya tersebut. Jadi kita yakinlah bahwa di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita memanjatkan doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah yang cukup tenar dalam surat Al-Baqarah ayat 185 ini sebagai dasarnya, Syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa man syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, ini bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembelaan antara yang baik, yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan menggabungkan Allah atas petunjuknya dan diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Disinilah Ramadan itu adalah Ramadan, bulan yang istimewa, yang penuh berkah di situ. Doa kita dikabulkan di semua waktu di situ. Kemudian karena kita puasa yang dilaksanakan pada bulan suci Ramadan merupakan salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Nah, ini tadi ya. Jadi karena kita berpuasa, maka doa kita mustajab. Doa kita mustajab.
doa yang dipanjatkan saat sahur, selama berpuasa maupun saat berbuka puasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Salatula la yuratu doa dakwatuhum as-shaimu hatta yuftira wal imamul adilu wal madlumu." 3 orang yang doanya tidak ditolak: orang yang berpuasa hingga ia berbuka, pemimpin yang adil, dan orang yang teraniaya. Hadis riwayat Ibnu Habban. Bapak Ibu, yang dirahmati Allah, kita sangat bersyukur sekali, Bapak Ibu ya, sangat bersyukur sekali kita diberi kesempatan oleh Allah memasuki di bulan Ramadan tahun 1446 ini dalam keadaan sehat. Sangat kita syukuri. Tidak hanya kita bersyukur dengan makan makanan yang kita inginkan, yang enak-enak, tapi kita bersyukurnya dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak doa kita. Itu tadi hadis sudah saya bacakan, bahwa doa orang berpuasa adalah mustajab. Maka dari itu perbanyaklah kita berdoa pada Allah untuk keimanan kita, peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk anak-anak kita, masa depan anak-anak kita akan senantiasa memegang teguh pada syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena penting, anak-anak kita adalah generasi kita, anak-anak kita adalah penerus kita yang akan melanjutkan syiar agama Islam ini ke depan. Kalau tidak kita doakan mulai dari sekarang, maka siapa yang akan meneruskan? Kita sebagai orang tua ini tidak ada lagi. Maka dari itu, monggo dalam kesempatan yang sangat baik ini di bulan suci Ramadan ini, kapan saja kita berdoa. Semasa kita puasa, maka kita laksanakan untuk berdoa. Berzikir itu juga berdoa di situ. Jadi monggo, daripada ghibah lebih baik zikir. Nah, kalau tidak bisa zikir, jangan ghibah, lebih baik tidur. Nah itu Pak Ustadz Amin kemarin kan sudah nyampaikan ya, kenapa tidur itu adalah ibadah, karena memang nalarnya seperti itu. Nek timbang raiso dikir, raiso timbang gibah wae, ngerasani tonggone dan sebagainya, itu ya wis tuwe lebih baik kan gitu. Maka tidur itu pun juga ibadah, diam ibadah. Nah itu ya. Jadi gimana? Mungkin kita ada teknik ya, ada teknik agar sesama kita itu tidak menghibah, tidak hibah. Jadi salah satu tekniknya ya, kalau kita diajak teman kita atau pasangan kita untuk menghibah, ya ingatkan aja, jangan menghibah. Ini soimun, kita sedang berpuasa. Monggo ya. Ini pun tentunya tidak hanya di bulan puasa saja,
nanti setelah puasa pun juga tidak usah menghibah lah. Ya, enggak, tidak hanya ibu-ibu kok, bapak-bapak juga banyak yang menghibah. Ya banyak. Ya, terkadang tidak terasa seperti itu. Kadang tidak terasa. Ya, ibu tidak dijadikan kambing hitam semuanya. Yang nggak menghibah itu anak-anak ini loh, justru anak-anak ini nggak tahu dia. Ya, dia main lompat sana, lompat sini, lari sana, lari sini. Nah, itu dia terbebas dari hibah itu, dari rasan-rasan orang. Nah, situ. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masih toh 5 menit ya? Masih 5 menit ya? 3 menit. Ya, ini sudah hampir tiba waktunya kita berbuka puasa. Saya mengajak Bapak Ibu semuanya, mari kita gunakan sebaik mungkin waktu kita di bulan Ramadan ini untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan ini senantiasa mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi perlindungan, diberi arahan, diberi petunjuk oleh Allah, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan sesuai dengan syariat yang kita yakini. Akhirul kalam, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.